Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Niko Mariska, nomor absen 26 dari kelas 12 IPS 2. Di sini, saya akan membahas materi tentang proses peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Dan bagaimana kehidupan politik serta ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, sebelumnya, apa sih yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru? Mengapa proses peralihan kekuasaan kepemimpinan Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto tidak menggunakan pemilu? Dan peristiwa-peristiwa apa saja yang menyebabkan lahirnya Orde Baru? Nah, lahirnya Orde Baru dilatar belakangi oleh runtuhnya Orde Lama, tepatnya pada saat runtuhnya kekuasaan Soekarno yang kemudian digantikan oleh Soeharto. Salah satu yang menyebabkan runtuhnya Orde Lama yaitu keadaan keamanan dalam negeri tidak kondusif. Lahirnya Orde Baru juga tidak lepas dari krisis politik, ekonomi, sosial pada masa Orde Lama. Salah satu peristiwa yang menyebabkan lahirnya Orde Baru yaitu peristiwa gerakan oleh PKI pada 30 September 1965 atau sering kita kenal dengan sebutan G30 SPKI. Salah satu yang melatar belakangi G30 SPKI yaitu konflik antar pemerintah dengan TNI Angkatan Darat yang menentang keberadaan PKI. Pasca tragedi G30 SPKI, krisis politik di Indonesia sangat tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno semakin menurun. Selain mengalami krisis politik, Indonesia juga mengalami krisis ekonomi dan sosial, di mana keadaan ekonomi saat itu mengalami inflasi hingga 600%. Harga barang dan kebutuhan melonjak tinggi, ketersediaan barang semakin langka, kemiskinan dan kelaparan terjadi di beberapa daerah. Sehingga pada 12 Januari 1966, Kesatuan Aksi yang tergabung pada Front Pancasila mendatangi DPR GR untuk mengajukan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang berisi bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan turunkan harga. Tuntutan ini tidak dipenuhi oleh Presiden Soekarno. Sebagai gantinya, Presiden Soekarno merubah kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri. Untuk mengatasi krisis politik yang semakin memuncak, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno dan kabinet jajarannya di Bogor membuat konsep perintah yang ditujukan kepada Letjen Soeharto. Surat perintah ini kita kenal dengan sebutan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang berisi pemberian mandat kepada Soeharto selaku Panglima TNI Angkatan Darat untuk memulihkan kondisi politik dan kewibawaan pemerintah. Nah, jadi Super Semar inilah dianggap sebagai awal dari lahirnya Orde Baru. Setelah menerima mandat Super Semar, tindakan yang dilakukan oleh Soeharto yaitu membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya. Di sisi lain, setelah tidak mau membubarkan PKI, pamor Presiden Soekarno semakin merosot. Dianggap sebagai pemimpin yang tidak aspiratif terhadap tuntutan rakyat. Sebaliknya, setelah menerima mandat Super Semar, nama Letjen Soeharto semakin populer. Kondisi ini membuat munculnya dualisme kepemimpinan nasional. Pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno berpidato Nawaksara. Pidato ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas peristiwa G30 SPKI. Namun, isi pidato ini ditolak oleh MPRS. Pada awal Juli 1966, Super Semar ditetapkan sebagai ketetapan MPRS. Secara hukum,
kedudukan Soeharto menjadi sama dengan Soekarno, yaitu sebagai mandataris MPRS. Pada 28 Juli 1966, Soeharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet baru bernama Kabinet Ampera, yaitu yang tugas utamanya untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan politik, serta programnya untuk memperbaiki kehidupan rakyat di bidang sandang dan terpangan. Nah, setelah berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Soekarno, pada 22 Februari 1967, Soekarno secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Setelah MPRS kemudian mengangkat Soeharto menjadi Presiden RI pada 12 Maret 1967. Nah, dilantiknya Soeharto menjadi Presiden RI menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulailah pemerintahan Orde Baru. Perkembangan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru. Rezim Orde Baru dapat membuat kestabilan ekonomi sebelum tahun 1970 melalui Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Perkembangan politik pada masa Orde Baru selama 32 tahun memiliki proses politik yang sangat dinamis dan berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu. Berakhirnya Orde Baru ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997 yang membuat nilai tukar rupiah jatuh. Pada akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Jadi, berakhirnya masa jabatan Soeharto menjadi tanda runtuhnya Orde Baru. Om Santi, Santi, Santi.